Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom semuanya dan bersyukur kita boleh kembali dalam berkat pagi. Apa kabar semuanya? Kita percaya bahwa Tuhan itu selalu ada buat setiap kita. Setuju boleh katakan amin. Baik, kita siapkan hati kita. Mari kita bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan. Dan Dia masih memberikan kesempatan buat setiap kita sampai hari ini. Tuhan, Kau sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Terima kasih. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sama-sama kita katakan, saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Amin. Saat ku sembah, ku puji, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh.
hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dimanapun kami berada, Kau hadir di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Makasih Yesus, makasih Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat, mari sama-sama angkat hati kita di hadapan Tuhan. Amin. Ku pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Makasih Yesus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sama-sama katakan, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Makasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Yesusku. Kami sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Selamanya kami rindu bersyukur. Tuhan, Kau layak dipuji, Kau layak disembah. Kami bawa syukur kami bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Dimanapun kita berada saat ini, mari bawa syukur kita. Kau segala-galanya Tuhan, Kau Bapa yang sungguh setia. Tak terduga rancangan-Mu, selalu baik Kau Tuhan, selalu menuntun membimbingku. Terima kasih Yesus, oh, terima kasih Tuhan, oh, tak pernah habis kasih-Mu, tak pernah berhenti kebaikan-Mu Bapa. Oh, selalu dalam hidupku, tak pernah terlambat Engkau menolongku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kau sungguh baik Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kau layak terima puja, Kau layak terima syukur Bapa. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Kami rindu Engkau Tuhan, bagai tandang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu, suruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sama-sama katakan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu, suruh isi hatiku Kau tahu,
dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Amin Tuhan. Kami rindu tinggal dekat dengan-Mu Tuhan. Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan, hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Makasih Tuhan, kami rindu mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Kami sangat terbatas, tapi Engkau tidak ada batasnya Tuhan. Berbicara kepada seluruh kami termasuk hamba-Mu. Hamba-Mu sangat terbatas. Yang anugerah dan kebaikan darah-Mu yang tercurah buat setiap kami. Kami percaya hadirat-Mu, kuasa-Mu turun di tengah-tengah kami, di dalam nama Yesus yang ajaib. Bagi Bapak Ibu yang sudah bergabung saat ini, salam sejahtera, dan kita percaya bahwa hari ini kita ada karena kebaikan Tuhan yang sangat luar biasa. Setuju boleh katakan amin. Anda boleh tulis di live chat, Tuhan yang mengenal setiap isi hati kita. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya ingin bagikan firman Tuhan tentang suatu kekuatan untuk kita bergerak maju di dalam Tuhan. Saudara, hari ini kita ada di tahun yang baru, tahun yang sangat luar biasa. Dan saya percaya bahwa ketika orang berkata seperti ini, ketika kita masuk di suatu tahun yang baru, kita sedang menuliskan sesuatu cerita yang baru di kertas yang baru, di buku yang baru, saudara. Jadi semua itu akan tergantung dari kehidupan Anda dan saya. Apa yang akan kita tulis di halaman yang baru, apa yang akan kita tulis di dalam semua perjalanan yang baru saja kita menapaki di 2022. Karena kalau tidak, kita akan hanya sampai kepada slogan kita masuk tahun baru, selamat tahun baru, dan semua yang berbau sukacita yang meluap-luap tentang menantikan tahun yang baru, tapi kemudian kita lupa untuk berjalan, lupa untuk mengisinya. Sebab itu hari ini saya ingin bagikan firman Tuhan, dan ini sangat juga menjadi kekuatan buat saya bergerak maju, saudara ya. Firman Allah berkata
saudara, bahwa di dalam kehidupan kita yang menggerakkan kehidupan kita ini adalah Tuhan. Setuju, boleh katakan amin. Jadi yang menggerakkan kehidupan kita setiap hari ini adalah Tuhan. Tetapi yang mengambil keputusan untuk mengikuti gerakan daripada Tuhan itu adalah setiap pribadi kita. Jadi sekali lagi, yang menggerakkan seluruh hidup kita, yang memimpin seluruh hidup kita, yang memiliki seluruh hidup kita ini adalah Tuhan. Yang merencanakan semua rancangan yang luar biasa itu adalah Tuhan. Tetapi yang menuliskan cerita-cerita iman, menuliskan kisah dalam kehidupan kita ini keputusan kita. Kita secara pribadi, bukan Tuhan. Tetapi Tuhan bekerja sama di dalam kita, memberikan rohnya kepada kita untuk Dia mau menolong kita, untuk kita berjalan sesuai, beriring dengan seluruh apa yang Tuhan mau. Jadi saudara ya, jadi ada firman Tuhan berkata seperti ini. Saya diingatkan ayat ini, saudara. Berkata seperti ini. Dikatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, firman Allah berkata seperti ini. Paulus berkata, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Saudara, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Saudara, Paulus berkata bahwa Tuhan yang mengerjakan semua kemauan di dalam kehidupan kita, dan itu semua ditaruh di dalam setiap kehidupan orang percaya. Saudara, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Filipi 2 ayat ke-13 dan seterusnya tadi, saudara. Jadi kalau saya katakan tadi, Tuhan ingin bergerak bersama dengan kita. Tapi pertanyaannya, apakah kita ingin bergerak bersama dengan Tuhan? Tuhan menaruhkan kekuatannya, menaruhkan keinginannya, menaruhkan kemauannya dalam kehidupan kita. Dan kemudian akan menjadi pertanyaan besar, apakah kemauan Tuhan itu, apakah keinginan yang Tuhan taruh dalam hidup kita, kita merespon dan kita berjalan beriringan dengan kemauan itu. Artinya kalau kita tidak bergerak maju mengikuti kemauan Tuhan, itu bukan lagi kesalahan dari pihak Tuhan, itu sudah dari pihak kita. Nah, biasanya kita akan mencari kambing hitam, dan mostly kita akan berkata itu iblis, iya kan? Iblis yang kemudian menaruhkan kita tidak ingin bergerak maju. Iblis yang menaruhkan, betul, memang rancangan, semua siasat iblis seperti itu, saudara. Tetapi keputusan itu ada di tangan Anda dan saya. Boleh taruh di live chat, keputusan. Saudara, keputusan itu tidak diambil oleh orang lain. Keputusan itu diambil oleh Anda dan saya. Bahkan tidak ada orang yang dapat memaksakan keputusannya kepada kita kalau kita tidak mengizinkan dia mengambil keputusan untuk kita. Dengan bahasa sederhana, tidak ada orang yang mengarahkan hidup kita selain kita, yang kemudian mengikuti apa yang menjadi arahan atau yang kemauan Tuhan yang Tuhan taruhkan dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi firman Allah berkata bahwa karena Tuhanlah yang menaruhkan kemauan. Saudara boleh taruhkan kemauan, yang taruh keinginan, desire, kerinduan, itu semua Tuhan. Yang membuat kita ingin berdoa, yang membuat kita ingin mendekat kepada Tuhan, ingin baca firman, ingin mendekat, pokoknya tujuannya ingin dekat dengan Allah, ingin mengenal Dia, ingin berdoa, ingin menyembah Dia, spend time with God, dan masih banyak hal yang lain, melayani Dia. Itu Tuhan yang taruh. Tapi respon kita menentukan keputusan yang akan kita ambil, dan itu yang akan menentukan hasil akhir. Saudara, sebab itu tantangan sesulit apapun, saudara, ada orang mungkin hari-hari ini, saudara, memasuki tahun yang baru justru langsung gelombang-gelombang badai itu besar. Saudara, Anda tidak pernah sendiri, kita sedang berjalan di momen itu. Saudara, ada mungkin orang yang hari ini mengalami tahun baru, tahun yang penuh gemilang, puji Tuhan. Tapi saudara, jangan sampai terkecoh dan kemudian merasa puas dan lupa bahwa kita sedang berjalan di tengah dunia, dan dunia ini dikuasai oleh kuasa jahat. Dikatakan bahwa
sudah jatuh di tangan si jahat, tapi kemudian kita diberi kuasa untuk kita menang atas dunia ini. Dan yang mengalahkan itu, firman Allah berkata, itu adalah iman kita yang sanggup berdiri atas kebenaran, yang sanggup berdiri atas seluruh kemauan yang Tuhan taruh dalam hidup kita, keinginan Tuhan, sehingga kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, saudara. Jadi tidak ada keinginan yang lain yang ditaruh Tuhan dalam kehidupan kita selain untuk mengikuti kehendak Allah, untuk hidup sesuai dengan yang Dia mau. Dia katakan bahwa karena Allah, ayat 13, Allah lah yang mengerjakan. Jadi Dia kerjakan, tidak tiba-tiba jadi, saudara. Itu ada prosesnya, berproses. Jadi dengan contoh soal, mungkin hari ini Tuhan memberikan kita keinginan untuk berdoa, kita taat. Kemudian Tuhan membuka telinga kita, mulai mendengarkan arahannya. Kemudian kita membaca firman Allah, kemudian mulai ada teguran, mulai ada arahan. Oh, kamu gak boleh seperti ini. Hidup sudah di tahun yang baru, masih pakai rancangan lama, masih pakai pikiran lama. Hal-hal yang masih lama kita masih bawa. Buat apa kita ada di tahun yang baru? Dan buat apa kita merayakan tahun baru? Halo saudara, itu yang Tuhan ingatkan terus. Lupakan yang lama, lupakan kebiasaan lama, lupakan hal-hal yang gak penting, lupakan hal-hal yang melemahkan iman kita, nggak berfaedah. Paulus berkata, semua boleh, tapi tidak semuanya itu berguna atau berfaedah, saudara. Jadi kita harus tahu mana yang membuat kemauan Tuhan itu membuat kita bergerak maju. Kemudian saya mulai berpikir, apa yang membuat kita tidak ingin bergerak maju? Satu, keputusan kita, saudara ya. Jadi kita tidak boleh menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan dulu. Kita mungkin yang memang tidak mau, atau kita yang memang ya mau stay di sini terus. Kita yang tetap tidak mau bergerak sesuai tuntunan Tuhan. Sudah tahun baru, bergerak maju, saudara. Dan kemudian kita mungkin berpikir sekeliling, dan mostly kita akan banyak mencari kambing hitam. Karena dialah, oh karena inilah, karena kondisi, karena sakit lah, karena memang jalan tertutup, ya kan? Karena capek lah kita nggak berdoa, karena memang saya banyak kesibukan sehingga saya tidak punya waktu untuk Tuhan, ya kan? Semua kita akan cari alasan-alasan apa, saudara. Tapi Tuhan mengajar saya secara pribadi, saudara, untuk apa yang akan saya usahakan, upayakan untuk kemauan Tuhan itu saya harus mengikuti, meresponi dengan baik. Yang paling pertama, keputusan kita pribadi. Kita harus bisa menaklukkan diri kita. Tuhan mau bergerak, kalau saya tidak mau, tidak akan terjadi. Contoh soal, Tuhan mungkin menginginkan saya untuk membagi berkat lewat berkat pagi misalnya. Taruhlah saya nggak bilang Tuhan, saudara, kita nggak juga terlalu ngeroh gitu, saudara ya. Mungkin saya ingin, saudara ya, kerinduan saya ada, tapi saya lelah, saya tidak mau. Ini gak akan terjadi, betul saudara. Itu keputusan saya yang saya ambil, saudara. Saudara bangun pagi, kemudian saudara mulai pikir semuanya. Oh, saya mau masak ini, saya kemudian mau kesini. Tapi kalau kita cuma di tempat tidur terus, kita lihat handphone terus, dan kemudian scroll terus semua, lihat orang punya, ini gak salah, saudara. Tapi hanya itu terus, kemudian cuma memikirkan hal-hal yang negatif, kemudian yang diurusin hal-hal yang gak penting, saudara. Akhirnya kerinduan kita untuk masak, untuk kemudian ada pertemuan penting mungkin, atau membangun karir, atau mungkin kita bekerja, atau bangun usaha, gak akan terjadi. Sebab itu, saudara, kadangkala kita mimpi terlalu banyak, harapan terlalu banyak, lupa bangun, saudara. Jadi naik terlalu tinggi, lupa mendarat. Sebab itu yang paling pertama, keputusan Anda dan saya. Tidak ada orang yang akan memimpin Anda kalau Anda tidak mau. Dan kedua, saudara, kita berhenti untuk mencari alasan-alasan orang lain yang salah, keadaan yang salah, sakit penyakit yang salah, jalan tertutup yang salah. Semua kita akan cari. Itu manusiawi. Saya pun pasti begitu mungkin ya, karena kita ini manusia, sama, tidak ada bedanya. Tapi saya diajar untuk nggak usah perlu menyalahkan, nggak apa-apa. Keadaan mungkin sakit badan, tapi saya kan bisa semangat. Saya bisa kalau lemes mungkin ya, ini yang contoh paling sederhana. Oh iya, saya nggak biasa minum kopi, saudara ya, karena mungkin pernah sedikit problem. Tapi kemudian oh iya, kalau saya mungkin lemes, darah rendah, ya udah saya minum kopi gitu kan. Saya dengar pujian, saya semangat lagi. Saya yang membangkitkan diri saya. Dan kemudian saya mulai baca firman. Saya mulai dengar pujian penyembahan. Ketika ada ketakutan datang, ada masalah datang, dengar hal-hal yang nggak enak, hal-hal yang nggak nyaman, saudara, yang membuat kita takut, membuat kita kecewa, dan membuat hal-hal yang membuat kita hilang semangat. Apa yang harus saya lakukan? Oh iya, saya tidak mau itu, karena itu menguras energi saya. Saya perlu mengarahkan seluruh tenaga saya kepada Tuhan. Kalau mungkin saya nggak mampu, berlutut, angkat tangan. Jadi semua itu kita yang olah, kita yang ambil keputusan. Dan kemudian yang kedua, saya katakan saya tidak akan menyalahkan siapapun, menyalahkan jalan tertutup, menyalahkan sakit, menyalahkan banyak hal yang lain. Tapi saya mulai mengintrospeksi lagi.
oh kalau seperti ini kan saya yang harus mengambil keputusan. Dan kemudian terakhir ya kita tahu bahwa musuh itu masih bekerja sampai hari ini, tapi Yesus pun masih bekerja. Jadi saudara, kalaupun ada, pasti iblis akan merencanakan hal-hal yang buruk, tapi selalu saya ingat tidak selalu iblis. Kadang-kadang kesalahan kita, kadang-kadang Tuhan iblis memakai media-media orang melemahkan kita, kita drop. Buat apa saudara ya? Kalau kita drop dan saya berpikir hal yang simple dari sejak COVID saudara, dan bergerak terus sampai hari ini. Itu pun ya bukan berarti saya kuat terus ya gitu saudara. Kadang-kadang ini hal yang paling sederhana Bapak Ibu saudara. Mungkin ketika ada orang yang melemahkan saudara, ketika ada orang yang mengecewakan Anda, ketika ada orang yang berkata buruk tentang Anda, ketika ada orang yang melakukan hal-hal yang tidak baik terhadap saudara, saudara, keputusan kita hanya dua, mendengarkan dan kemudian drop, atau kemudian saudara bangkit dan saudara tetap mengucap syukur, dan saudara belajar dari pelajaran itu, dan saudara tidak memberikan kesempatan kepada iblis. Paulus berkata jangan pernah beri celah kepada iblis. Apalagi saudara, kita mulai membaharui pikiran kita, ini tahun baru. Buat apa kita bawa hal-hal yang melemahkan, kegagalan yang dulu, harus bisa bangkit. Mungkin jalan masih tertutup, nggak salah. Kita bukan berarti juga Superman atau Superwoman, enggak, kita sama. Tetapi ayo bangkit. Semangat itu dari Tuhan, tapi keputusan untuk maju bergerak itu dari Anda dan saya. Iblis akan menutup, iblis akan berusaha intervensi, tapi kalau Anda mengambil keputusan, akan ada kemenangan yang sangat luar biasa. Bapak Ibu saudara boleh taruh di live chat, keputusan saya menentukan kemenangan saudara. Dan saya percaya, dan firman Allah berkata seperti ini, bahwa kita ini tidak boleh kemudian selalu mencari hal-hal yang melemahkan kita. Salah satu yang menguatkan saya seperti ini, ada banyak ya, mungkin salah satu contoh, kalau kita hanya selalu aduh kayaknya nggak ada jalan, aduh kayaknya susah. Semua orang alami termasuk saya. Tetapi saudara, saya mulai mengingat lagi, kalau ada banyak orang hebat, dia berhenti ketika jalan tertutup, ya dia tidak pernah lihat kemenangan. Contoh soal Jack Ma, 30 kali dia melamar untuk mencari pekerjaan, 30 kali ditolak. Dia berkali-kali masuk universitas, ditolak juga. Kalau dia berhenti mungkin di kali ke-31 ataupun di kali berikutnya saudara ya, dia tidak akan menjadi orang yang sukses hari ini. Jadi ketika saya menghadapi tantangan, ketika serangan badai dari berbagai sudut akan datang saudara, ataupun datang atau sedang datang, saya mulai mengkonsentrasikan diri, apa nih, saya mau maju atau saya mau stay di tempat dan kalah, atau kemudian buang waktu, atau saya bergerak maju. Karena kemauan itu ditaruh oleh Tuhan. Pekerjaan yang baik dalam kita itu, kemauan itu diberikan oleh Allah. Bagian kita maju, melakukan bagian Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, dan meminta anugerah Allah, kekuatan untuk kita maju. Jadi kita tidak pernah sendiri. Nah saudara, firman Allah berkata seperti ini karena bukan kita sendiri yang akan maju, tapi Tuhan yang berjalan bersama dengan kita. Nanti besok saya akan share tentang bagaimana peperangan itu adalah bagian Tuhan, bukan bagian kita. Kita hanya diminta untuk maju di medan perang, kemudian Tuhan yang berperang ganti kita. Baik Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini sekali lagi, biar renungan singkat ini sangat memberkati saya secara pribadi, karena memasuki tahun yang baru saya mulai merefleksikan banyak hal. Saya jadi bukan juga resolusi-resolusi yang terlalu over, dan kemudian ternyata memang sepanjang tahun kita juga tidak menggenapi itu kan saudara ya. Boleh resolusi, tapi lebih kepada apa yang akan Tuhan taruh dalam hidup kita, apa yang akan Tuhan tuntun, apa yang Tuhan mau. Dan kalau hari ini saya membagikan bahwa Tuhan yang menaruhkan kemauan dalam kita, bagian kita maju, bergerak maju bersama dengan Tuhan. Berapa di antara saudara yang mau berkata, Tuhan aku nih gak mampu sebenarnya, tapi aku mau Tuhan, aku mau nulis cerita yang baru. Aku gak mau tulis cerita yang basi, cerita yang lama. Tuhan, aku mulai mau tidak mencari alasan-alasan siapa yang salah, sakit penyakit yang salah, keuangan yang salah, keadaan yang buruk salah, orang-orang sekeliling yang salah, ataupun bahkan kita diri sendiri selalu menyalahkan diri sendiri. Tapi kami mau melihat bahwa Tuhan selalu punya kekuatan, jalan, anugerah, kemurahan yang baru diberikan kepada kami, sehingga kami mampu untuk melihat Tuhan di setiap
masalah, di setiap alasan apapun. Dan alasan kami satu-satunya yaitu Yesus, dan kami maju. Mari buka tangan kita Bapa, kami bersyukur hari ini kami boleh mendengarkan firman yang sederhana, sangat memberkati hamba-Mu, dan semoga boleh menjadi kekuatan buat setiap kami yang mendengar. Ada mungkin di antara kami yang sedang di persimpangan jalan, ada di antara kami yang sedang di tengah kesulitan-kesulitan yang sangat tidak mudah. Ada di antara saudara yang mungkin Anda diserang dari kiri kanan, Anda mengalami energinya kayaknya udah mau kering, udah mau habis, saudara. Ada di antara saudara yang mungkin Anda masih tidak tahu apa harus berbuat apa di awal tahun yang baru. Mari berjalan bersama dengan Tuhan, bergerak maju, komitmen baru. Kita sedang mengisi lembaran cerita iman kita, dan Tuhan mau kita bergerak maju karena Dia memberikan keinginan itu dalam hati kita. Kami berucap syukur bahwa Tuhan itu selalu ada menolong kami, menguatkan kami, memampukan kami, dan kami akan melihat kemenangan. Kami akan melihat pintu terbuka. Kami akan melihat hadirat Allah menjamah kami. Kami akan melihat Tuhan membawa kami semakin dekat. Kami akan melihat Tuhan membawa kami fokus kepada kehendak Allah. Kami melupakan apa yang di belakang dan berjalan, berlari-lari kepada panggilan Kristus. Kami menerima kekuatan baru, anugerah kebaikan, mujizat kami terima saat ini juga di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, besok kita akan bersama-sama untuk merenungkan bagaimana peperangan yang dipimpin oleh Tuhan. Jika Anda terberkati, jangan lupa untuk mengirimkan link ini kepada Bapak Ibu, teman-teman mungkin yang lain, dan Anda boleh mengirimkan beban doa. Jujur kami mendoakan setiap beban doa yang Bapak Ibu kirimkan, dan banyak kesaksian. Saudara, nanti ke depan saya mulai akan share kesaksian-kesaksian di mana pertolongan Tuhan. Tapi yang pasti Tuhan akan menolong lebih daripada yang kita pikirkan. So Jacqueline Selose, thank you for joining us. God bless you.